Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Ramadanti dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup ikan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui reaksi ikan terhadap berbagai larutan, baik yang tercemar maupun yang tidak tercemar, dengan pH tertentu. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini ada berbagai larutan, diantaranya ada larutan teh atau air teh, ada larutan cuka, larutan deterjen, larutan air plus minyak, larutan garam, larutan gula, larutan sabun, dan air murni atau air biasa. Serta di sini ada ikan. Alat yang dibutuhkan adalah sendok dan saringan. Jadi larutan ini masing-masing memiliki pH yang berbeda-beda. Seperti larutan sabun yang bersifat basa, gula yang bersifat asam, garam netral, deterjen basa, cuka asam, dan larutan teh asam. Langkah pertama, kita tuangkan ikan ke masing-masing larutan. Pertama kita tuang ikan ke dalam air biasa. Kedua kita tuang ikan ke dalam larutan teh. Selanjutnya kita tuang ikan ke dalam gula, larutan gula. Selanjutnya kita tuang ikan ke dalam larutan garam. Lalu tuang ikan ke dalam larutan air plus minyak. Tuang pula ke dalam larutan cuka. Lalu tuang ke dalam larutan teh. Selanjutnya ke dalam larutan sabun. Lalu yang terakhir ke dalam larutan deterjen. Selanjutnya kita mulai nyalakan stopwatch. Awal dimasukkan, ikan yang berada di larutan air bergerak normal. Ikan yang berada di larutan sabun lemas, seperti tidak bergerak. Dan ikan yang berada di larutan gula masih bergerak dengan aktif. Ikan yang berada di larutan garam masih bergerak dengan aktif. Ikan yang berada di larutan antara minyak dan air masih bergerak dengan aktif. Kita lihat ikan yang berada di larutan deterjen masih sedikit bergerak, tetapi sudah mengambang. Di dalam larutan cuka masih aktif dan insangnya pun masih membuka tutup. Dan ikan yang berada di larutan teh atau air teh masih tetap aktif. Pada menit keempat 30, ikan yang berada di larutan garam sudah mengapung, tetapi insang masih membuka tutup. Di sini terlihat bergerak kembali dengan lincah. Ikan pada larutan gula masih bergerak dengan lincah. Ikan pada larutan sabun sudah terdiam lemas. Mari kita cek.
masih sedikit bergerak, namun insang sudah tidak membuka tutup. Kita lihat pada larutan air biasa, ikan masih bergerak aktif. Pada larutan teh atau air teh, ikan masih bergerak dengan aktif. Pada larutan cuka, ikan masih sedikit tenang, bergerak. Pada larutan deterjen, ikan masih memperlihatkan pergerakannya. Walaupun terkadang dia mengambang. Tetapi sudah ada lendir di sini. Berlendir, ikan sudah berlendir. Lalu kita lihat di larutan minyak dan air, ikan masih bergerak aktif. Kita lihat kembali pada menit ke-8 pergerakan ikan. Ikan di larutan garam sudah mengapung, namun insang masih tetap membuka tutup. Ikan di larutan gula masih bergerak dengan aktif. Ikan di larutan sabun sudah mengambang. Coba kita cek. Ternyata di air sabun ikan sudah mati dan sudah mengeluarkan lendir. Seperti ini, sudah berlendir. Ikan di air tawar masih tetap aktif bergerak. Ikan di air teh masih tetap bergerak. Sementara ikan di larutan cuka sudah terlihat mengambang. Mari kita cek. Masih memperlihatkan pergerakan, tapi seperti sudah lemas. Sudah sedikit berlendir. Ikan di larutan deterjen masih terlihat ada pergerakan walaupun sudah berlendir. Sementara ikan di larutan minyak dan air masih terlihat lincah. Kita cek kembali pada menit ke-12. Ikan yang berada di larutan garam sudah terlihat mengapung. Ikan yang terdapat di larutan garam sudah mati. Ikan yang terdapat di larutan gula masih tetap lincah bergerak, berenang. Ikan yang berada di larutan sabun sudah mati. Dan berlendir. Ikan yang berada di air tawar atau air biasa masih tetap aktif. Ikan yang berada di air teh masih tetap aktif. Dan ikan yang berada di larutan cuka sudah mati. Dan mengeluarkan lendir. Selanjutnya ikan yang berada di larutan deterjen sudah mati. Lendirnya sangat banyak. Lalu ikan yang berada di larutan minyak dan air masih tetap bergerak aktif.
Hasil dari praktikum kali ini yaitu ikan masih dapat bergerak dan bertahan hidup pada larutan gula, air murni, larutan teh, dan larutan minyak. Sementara ikan mati atau tidak dapat bertahan hidup pada larutan garam, larutan sabun, larutan cuka, dan larutan deterjen. Pada keempat larutan tersebut, ikan mengeluarkan banyak lendir dan insang sudah tidak lagi membuka dan menutup